Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Oke, kita langsung saja ke soal SBMPTN, Biologi di bab pertumbuhan dan perkembangan. Soal nomor 1 dari soal tipikal SBMPTN. Sel-sel yang dapat membelah terdapat pada A. Buah yang masak, B. Jaringan permanen, C. Ujung akar, D. Bunga, E. Batang. Oke, saya berikan waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Jadi, sel-sel yang bersifat meristematis senantiasa membelah dan ini banyak dijumpai pada ujung akar dan ujung batang. Sebagai jaringan meristem apikal, juga dijumpai di jaringan meristem sekunder. Contohnya adalah kambium. Oke, soal nomor 2 dari soal tipikal SBMPTN. Pada hewan, hasil fertilisasi antara sel spermatozoa dengan gamet betina akan menjadi A. Zigot, B. Janin, C. Fetus, D. Embrio, E. Miniatur dewasa. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Jadi, pada hewan hasil fertilisasi antara sel spermatozoa dengan gamet betina akan menjadi zigot yang akan tumbuh dan berkembang melalui fase embrional. Oke, soal nomor 3 dari soal tipikal SBMPTN. Pada katak sawah atau rana SP, letak muara saluran telur yang menerima telur yang dihasilkan oleh ovarium terdapat di sebelah A. Dorsal ovarium, B. Ventral ovarium, C. Lateral ovarium, D. Anterior ovarium, E. Posterior ovarium. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. Jadi, pada katak sawah, letak muara saluran telur yang menerima telur yang dihasilkan oleh ovarium tersebut terletak pada bagian posterior ovarium. Sel-sel telur tersebut akan diekskresikan keluar tubuh melalui medium air pada saat terjadi fertilisasi secara eksternal. Oke, soal nomor 4 dari soal tipikal SBMPTN. Pada perkembangan embrio hewan, awal proses morfogenesis embrionik ditandai dengan peristiwa A. Terbentuknya lapisan mesoderm, B. Terbentuknya lapisan endoderm, C. Terbentuknya arkenteron, D. Migrasi sel-sel gastrula, E. Munculnya blastopora. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Jadi, pertumbuhan pada hewan ini meliputi 2 fase. Yang pertama ada fase embrionik, yang terdiri dari fase morula, fase blastula, fase glastula, fase morfogenesis, fase imbas embrionik, fase diferensiasi dan spesialisasi jaringan, dan fase organogenesis. Lalu yang kedua ada fase pasca embrionik, yang terdiri dari fase metamorfosis, itu serangga dan amfibia, dan fase regenerasi yang awal proses morfogenesis ditandai migrasi dari sel-sel gastrula. Oke, soal nomor 5 dari soal tipikal SBMPTN. Pada manusia, fertilisasi biasanya terjadi di A. Serviks, B. Endometrium, C. Vagina, D. Saluran telur, E. Ovarium. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Jadi, pada manusia, proses fertilisasi ini biasanya terjadi di saluran telur, yaitu di bagian tuba falopi. Proses ini terjadi setelah sel telur mengalami proses ovulasi dari ovarium. Zigot hasil fertilisasi selanjutnya akan bergerak ke uterus dan melekat pada dinding rahim atau endometrium yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk tumbuh dan berkembang menjadi fetus selama masa embrional. Oke, soal nomor 6 dari soal tipikal SBMPTN. Selama kehamilan, ovarium tidak akan membentuk folikel de Graaff yang baru karena A. FSH mencegah pembentukan progesteron, B. Progesteron mencegah pembentukan FSH, C. FSH mencegah pembentukan estrogen, D. Progesteron mencegah pembentukan estrogen, E. Estrogen mencegah pembentukan progesteron. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Jadi, selama proses kehamilan ovarium tidak akan membentuk folikel de Graaff sehingga hormon estrogen untuk sementara tidak diproduksi.
Adapun progesteron yang dihasilkan oleh korpus luteum yang berfungsi untuk 1. Mengatur pertumbuhan plasenta, 2. Menghalangi produksi FSH, dan yang ketiga, setelah bayi lahir bersama dengan laktogen akan memperlancar produksi ASI dengan bantuan hormon hipofisis. Oke, soal nomor 7 dari soal tipikal SBMPTN. Pengaruh dari kerja pil kontrasepsi oral adalah A. Mencegah terjadinya haid, B. Mencegah pematangan sel telur, C. Mematikan sperma yang masuk ke rahim, D. Menambah daya tahan tubuh, E. Mengurangi jumlah sel telur. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Jadi, pengaruh kerja dari pil kontrasepsi oral sebagai alat KB atau keluarga berencana adalah untuk mencegah proses pematangan sel telur. Sedangkan alat KB yang dianggap cukup permanen pada wanita dengan pemotongan atau pengikatan saluran telur, oviduk yang disebut tubektomi. Sedangkan pada laki-laki dengan vasektomi yaitu pemotongan atau pengikatan saluran vas deferens. Oke, soal nomor 8 dari soal tipikal SBMPTN. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Goncangan, 2. Infeksi kuma, 3. Kekeringan, 4. Bahaya keracunan. Amnion pada mamalia berfungsi untuk melindungi embrio dari A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Jadi, embrio yang berkembang di dalam rahim induknya akan dibungkus oleh beberapa lapis selaput yang multifungsi, yaitu 1. Ada saccus vitellinus, yang terletak antara amnion dan plasenta, tempat pemunculan sel dan pembuluh darah pertama. Yang kedua ada amnion, membatasi embrio memproduksi air ketuban untuk mencegah dari goncangan dan infeksi kuman serta kekeringan. Yang ketiga ada korion, letaknya di luar amnion, membentuk jonjot yang berhubungan dengan dinding rahim. Dan yang keempat ada allantois, yang berada di tali pusat menghubungkan embrio dengan plasenta. Oke, soal nomor 9 dari SPMB tahun 2002. Iris stabilitas yang menanggapi rangsangan disebut A. Fototropisme, B. Tigmatropisme, C. Hidrotropisme, D. Kemotropisme, E. Getropisme. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Di sini ada beberapa macam gerak tropisme. Yang pertama, fototropisme, yaitu gerak bagian tumbuhan akibat rangsangan berupa cahaya. Yang kedua ada tigmotropisme atau haptotropisme, yaitu gerak bagian tumbuhan akibat rangsang berupa sentuhan. Yang ketiga ada hidrotropisme, yaitu gerak bagian tumbuhan yang arahnya ditentukan oleh air atau faktor kelembapan. Yang keempat ada kemotropisme, yaitu gerak bagian tumbuhan yang disebabkan atas rangsang kimia. Dan yang kelima ada geotropisme, yaitu gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Jadi, iris stabilitas yang menanggapi rangsangan disebut tigmatropisme. Oke, soal nomor 10 dari SPMB tahun 2006. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Nostax, 2. Anabaena, 3. Glosscapsa, 4. Corella. Tanaman akan tampak lebih hijau bila tanah tempat tumbuhnya banyak mengandung A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Jadi, tanaman akan berwarna hijau karena tanahnya banyak mengandung unsur nitrogen atau bahan baku pembentuk klorofil atau zat hijau daun. Tingginya unsur nitrogen, dalam hal ini adalah nitrat, di tanah akibat banyaknya organisme pemfiksasi nitrogen seperti nostoc, anabaena, glosscapsa, clostridium, azotobacter, dan rhizobium. Oke, soal dari SNMPTN tahun 2009. Hasil studi komparatif perkembangan embrio berbagai jenis vertebrata menghasilkan simpulan sebagai berikut, kecuali A. Ada hubungan kekerabatan, B. Persamaan proses perkembangan zigot, C. Tidak ada perkembangbiakan secara aseksual, D. Memiliki persamaan mekanisme fertilisasi internal, E. Persamaan perkembangan pada fase organogenesis. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab.
Baik, jawaban yang benar adalah D. Jadi, vertebrata ini hewan yang bertulang belakang meliputi 5 kelas, yaitu Pisces, amfibia, reptil, aves, dan mamalia. Pada studi komparatif perkembangan embrio, berbagai jenis vertebrata itu menghasilkan kesimpulan. Yang pertama, ada hubungan kekerabatan. 2, ada persamaan proses perkembangan zigot. 3, tidak ada perkembangbiakan pada fase aseksual atau vegetatif. Dan yang keempat, ada persamaan perkembangan pada fase organogenesis. Jadi yang bukan adalah D. Oke, soal nomor 12 dari SBMPTN tahun 2012. Berikut ini yang bukan termasuk unsur makro yang diperlukan tumbuhan adalah A. N dan C, B. Cl dan Fe, C. Ca dan K, D. S dan Ca, E. P dan Mg. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Jadi di sini cukup jelas, kita langsung saja ke soal nomor 13. Dari SBMPTN tahun 2013. Gibberellin memacu perkecambahan embrio melalui reaksi enzimatis pada endosperm dengan cara meningkatkan A. Pembentukan lipid dari asam lemak, B. Pembentukan sukrosa dari glukosa, C. Pemecahan amilum menjadi glukosa, D. Pemecahan sukrosa menjadi fruktosa, E. Pemecahan protein menjadi asam amino. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Jadi, peranan gibberellin pada perkecambahan adalah dengan cara menghasilkan enzim amilase yang merombak amilum atau pati pada endospermae menjadi glukosa yang siap dioksidasi menghasilkan energi. Oke, soal nomor 14 dari SBMPTN tahun 2014. Hormon yang berperan menghambat pertumbuhan, menutup stomata selama kekurangan air, dan dormansi adalah A. Auksin, B. Sitokinin, C. Gibberellin, D. Asam absisat, E. Etilen. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Jadi, asam absisat ini berfungsi untuk menghambat pertumbuhan dengan cara misalnya menggugurkan daun, mengurangi percepatan pertumbuhan dan pemanjangan sel pada daerah titik tumbuh. Oke, soal nomor 15 dari SBMPTN tahun 2018. Hormon yang berperan dalam proses pembuangan pada tumbuhan adalah A. Etilen, B. Auksin, C. Gibberellin, D. Sitokinin, E. Asam absisat. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Gibberellin. Jadi di sini kita jabarkan satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama etilen, yaitu untuk pematangan buah. Kedua ada auksin, itu hormon pertumbuhan. Ketiga ada gibberellin, yaitu untuk pertumbuhan raksasa dan pembuangan. Yang keempat ada sitokinin untuk pembelahan sel, dan yang kelima ada asam absisat, itu hormon penghambat. Jadi hormon untuk pembuangan adalah gibberellin. Oke, sekian pembahasan soal SBMPTN Biologi di bab pertumbuhan dan perkembangan. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Jika video ini bermanfaat, teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.